Putus ya. Oke, kita masuk pada materi memaknai angka dalam berkoperasi. Dalam materi memaknai angka dalam berkoperasi ini, beberapa hal yang menjadi topik materi kita. Ya, yang pertama ini adalah alur bisnis koperasi sejati, yang menjelaskan tentang alur bisnis dalam sebuah koperasi itu seperti apa. Nah, yang akan saya contohkan di sini adalah bisnis perdagangan. Ya, nanti bisnis-bisnis jenis bisnis yang lain kita bisa sesuaikan. Karena bisnis perdagangan, ya, perdagangan ini adalah bisnis yang paling mudah, ya, model bisnis yang paling mudah dilakukan, paling mudah dipahami, paling mudah diimplementasikan, sehingga kita akan mengambil alur bisnis koperasi sejati ini dalam bisnis model perdagangan. Kemudian perbedaan laporan. Nah, jadi apa sih arti dari setiap laporan-laporan minimal yang 3 jenis itu ya? Kalau standarnya 5, tetapi yang wajibnya itu 3 itu. Nah, topik yang ketiga adalah kotak duit. Saya nanti akan mengenalkan apa kotak duit itu. Ya, semua duit-duit itu ditampung di kotak ini. Ada duit ya, dapat duit ditampung di sini. Keluar duit itu keluarnya dari kotak duit. Nah, topik selanjutnya adalah kotak ake. Ini setelah kita memahami alur kotak duit ini, maka kita harus memahami juga ini dalam meleknya ini yang membuat kita melek di sini di kotak ake ini. Ya, untuk mulai masuk di kotak duit, kemudian kita meleknya ini di kotak ake. Dan yang terakhir adalah uji aksara duit. Nah, kita melakukan praktek-praktek lah ya. Jadi hari ini mungkin prakteknya itu praktek yang dasar sekali, dan pertemuan-pertemuan kita selanjutnya ya itu adalah PR dari uji aksara duit ini untuk melihat sejauh mana pemahaman kita dan sejauh mana kemelekan kita tentang duit. Oke, kita mulai Bapak Ibu sekalian, alur bisnis koperasi sejati. Ini bukan koperasi pedati dan bukan koperasi merpati, tetapi koperasi sejati. Bagaimana sesungguhnya alur bisnis yang seharusnya dibangun oleh sebuah koperasi sejati dalam menciptakan kesejahteraan, khususnya kesejahteraan material bagi anggota-anggotanya. Nah, ini dimulai dengan modal. Minggu lalu, setidaknya dua materi berturut-turut sebelumnya, ini kita banyak membahas tentang permodalan koperasi. Ya, ada berapa banyak jenis, ada berapa jenis tentang modal koperasi ini. Nah, saya menganggap bahwa Bapak Ibu sekalian kita sudah khatamlah tentang modal ini. Jadi kita menganggap di sini di dalam alur ini bahwa kita sudah memahami tentang eksistensi permodalan di dalam koperasi. Ya, kemudian koperasi memiliki modal untuk membangun bisnisnya. Karena di saat kita ingin membangun bisnis, tentunya kita membutuhkan modal. Nah, modal ini bisa beragam, ya, bisa beragam. Ada modal dalam bentuk material, ada modal dalam bentuk imaterial. Modal dalam bentuk material ini ya bisa berupa modal kita sendiri, duit kita sendiri. Material juga bisa berbentuk duitnya orang lain, bisa pinjaman secara perseorangan atau kelembagaan. Nah, intinya koperasi ini ya punya modal.
punya modal. Kalau modal-modal imaterial misalnya, ya ada kompetensi khusus yang dikonversi menjadi modal di dalam apa namanya, di dalam bisnis itu. Nah, selanjutnya kita ilustrasikan ini bahwa koperasi sudah punya modal dan modal ini dijadikan barang. Ya. Koperasi punya modal, kemudian koperasi ini membeli barang. Barang apa dibeli? Ya sesuai dengan kebutuhan anggotanya. Kan ini orang-orang berhimpun karena memiliki kebutuhan yang sama. Dan kemudian orang-orang ini membangun perusahaannya secara bersama-sama. Kemudian mereka mengumpulkan ya modal-modalnya itu. Nah, kita bisa mengingat kembali apa modal koperasi membangun usahanya ini, ya ada mulai dari modal simpanan modal berupa simpanan pokok, simpanan wajib. Saya menganggap bahwa kita sudah paham di sana, ya, sehingga mudah mencermati di sini. Dari modal ini belilah barang yang dibutuhkan oleh anggota. Nah, barang ini kemudian dijual, ya, barang ini dijual kepada anggota atau non anggota pun bisa. Kalau ada di luar anggota yang memiliki kebutuhan yang sama dengan anggota-anggota, tapi belum ingin menjadi anggota, kita pun bisa melayaninya. Nah, terjadilah sales atau penjualan. Barang dibeli, kemudian dijual. Nah, ini kan model bisnis perdagangan. Bahwa ada barang, ya kemudian barang itu kita jual kembali kepada yang membutuhkannya. Nah, setelah penjualan ini ada namanya COGS. COGS ini singkatan dari cost of goods sold. Ya, jadi setiap barang yang terjual itu tadi ada harga belinya. Cost of goods sold, ya. Jadi biaya belinya barang ini. Biaya belinya barang ini. Jadi misalnya kalau beli rokok gitu ya, harganya 15.000, kemudian dijual 18.000, maka COGS-nya ini adalah 15.000 itu. Kalau bahasa mungkin yang biasa kita dengar HPP-nya, harga pokoknya. Tapi ini khusus harga pokok dari barang yang terjual, bukan barang keseluruhan ya. COGS hanya barang yang terjual saja. Jadi barang kita beli, kemudian barang ini terjual, kemudian barang-barang yang terjual ini berapa harga pokoknya. Nah, setelah kita menemukan itu, kita mendapatkan namanya gross profit. Gross profit ini biasa dikenal dengan keuntungan kotor atau laba kotor. Laba kotor ini ditemukan itu dari selisih harga jual dengan harga pokoknya setiap barang. Jadi kalau contoh tadi barang itu harganya 15.000, dijualnya 18.000, maka gross profitnya itu ada 3.000. Jadi untung kotornya itu ada 3.000 perak. Nah, itulah dikenal dengan gross profit. Nah, kemudian ada yang namanya operation cost. Biaya operasional, biaya-biaya yang dikeluarkan ya dalam penyelenggaraan usaha atau dalam melakukan bisnis. Nah, di koperasi juga seperti itu. Yang bisa saja operation cost ini tidak berkaitan langsung dengan barang yang dijual. Jadi misalnya ini operational cost ini sama seperti bayar listrik, bayar internet, bayar gaji. Nah, ini operational cost ini. Ini biaya-biaya operasional ya yang selalu ada dalam setiap bisnis. Dan biaya operasional ini akan mengurangi laba kotor. Mengurangi gross profit. Nah, setelah mengurangi gross profit ini, kemudian gross profitnya itu masih ada sisanya, itulah dikenal dengan net profit. Nah, kalau ada sisanya, ya,
ada sisanya nih, dapat net profit atau yang dikenal dengan laba bersih. Kalau ternyata operation cost-nya lebih besar daripada gross profit-nya, disitulah bisnis itu merugi. Ya, disitulah bisnis merugi. Apakah itu tidak baik? Tergantung. Ada beberapa di dalam bisnis-bisnis perdagangan itu pun ya beberapa jenis itu yang dalam 1 tahun itu mungkin hanya 2-3 bulan profitnya, ya 9 sampai 10 bulan itu bisa rugi terus, minus terus, tidak ada keuntungan bahkan rugi karena operation cost-nya itu setiap bulan sama. Tetapi 9 sampai 10 bulan ini tidak ada sales yang bagus. Tidak ada sales yang bagus. Tetapi jika sampai ya bulan tertentu itu 2 sampai 3 bulan ya salesnya meningkat drastis. Ini sama seperti bisnis fashion misalnya. Jadi kalau bisnis fashion ini itu jadi ramai kalau bulan puasa, mau lebaran, mau Natal. Maka disitulah mendulang. Jadi hanya 2 sampai 3 bulan bisnis fashion itu bisa menutupi semua kerugiannya. Selama 9 sampai 10 bulan bahkan masih bisa mendapatkan untung net profit yang besar. Nah, itu jenisnya. Nah, kalau itu juga masuk dalam bisnis perdagangan. Dalam bisnis perdagangan. Nah, kemudian dari net profit inilah yang melakukan penguatan terhadap modal. Ya. Jadi bisnis itu berkembang dari hasil net profit ini yang didulang oleh bisnis yang kemudian membuat modal semakin bertambah, modal semakin berkembang, modal semakin bertumbuh. Tetapi sayangnya beberapa kita itu boro-boro sampai net profit. Ini baru dari sales, kelihatan duitnya banyak, dipikir ini duitnya dia semua. Yang terjadi apa? Yang pertama dilakukan itu adalah memperbaiki lifestyle-nya. Belum butuh mobil, udah nyicil mobil. Ya, belum butuh kamar, rumahnya udah direnovasi lagi biar lebih bagus. Melihat salesnya gede. Karena kenapa? Dia nggak menghitung di sini. Nggak menghitung ke sini juga ke gross profit. Boro-boro ke net profit. Dipikirnya semua penjualan yang ada itu untung semua. Karena penjualannya itu hanya debit, kredit, saldo. Keluar, masuk, keluar saldo. Keluar, masuk saldo. Gitu. Jadi kalau dipikir ada saldo, ya dipikir itu keuntungannya. Nah, ini bahayanya kalau kita tidak melek. Ya, ini bahayanya bahwa bukan ini yang membesarkan bisnis, bukan sales. Bukan sales yang membesarkan bisnis. Tapi ini yang memberikan volume terhadap bisnis. Tetapi inilah net profit inilah yang dibutuhkan ya konsisten untuk bisa memperkuat modal. Nah, kemudian net profit ini kalau di koperasi ya karena ownernya adalah anggota, maka dikenal dengan pembagian SHU. Kita sudah mempelajari minggu lalu ya tentang metode penghitungan SHU. Nah, maka dibagikan. Saran saya SHU ini jangan dibagikan lebih daripada 40%. Dan cadangan inilah diantara daripada penguatan modal. Nah, selanjutnya juga adalah karena kita koperasi ada prinsip ke-7 kepedulian terhadap masyarakat. Adalah program CSR-nya berapa persen misalnya 5% dari net profit untuk kepedulian terhadap masyarakat. Apakah ini bisa dikelola sendiri oleh koperasi? Misalnya koperasi ini membentuk panti asuhan atau pelayanan sosial, membuat klinik, ya. Jadi dana-dana dari terhimpun dari dana sosial misalnya itu dikumpulkan oleh koperasi untuk buat rumah sakit, disubsidi oleh koperasi dari CSR-nya dan seterusnya. Nah,
Ini berapa prosentasenya? Ini dibicarakan di dalam rapat anggota. Begitu juga SHU dibagikan, ini dibicarakan di dalam rapat anggota. Nah, inilah flow atau alur daripada bisnis sejati. Ya, jangan sampai kita mandek di sales. Kita mandek di sales. Nah, juga ada di sales ini juga ada beberapa hal yang berbahaya. Salah satu strategi untuk meningkatkan sales, ya, seperti di salah satu slide kemarin yang saya jelaskan, itu adalah promosi. Promosi yang paling mudah ini kita lakukan, yaitu dengan memberikan promosi potongan harga. Potongan harga ini selalu dengan prosentase. Bapak Ibu kalau ada teman Chinese, ya, yang berbisnis dan masih tradisional cara berbisnisnya, mereka tidak mau menggunakan potongan harga secara prosentatif. Jadi bahwa ini promosi 10%, promosi 20%, ini ada diskon 10%, 20% dan seterusnya. Pedagang-pedagang Cina tradisional itu nggak mau menggunakan begitu. Mereka selalu menggunakan potongan harga nih. Potongannya, beli segini, nanti potongan 2.000, nanti potongan 20.000. Tak kasih lagi diskon dah, diskonnya 20.000, diskonnya segini. Nah, itu caranya. Kenapa? Karena saya akhirnya belajar belakangan ya, kenapa mereka melakukan itu. Yang tidak memahami ini sering sekali terjadi justru memakan modal. Jadi contoh misalnya, barang kita belinya 10.000. Kemudian kita jual 15.000. Ya, 15.000 berarti ada markup. Nah, karena tidak bisa membedakan antara markup dan margin. Ini kesalahan yang banyak sekali dialami oleh banyak pebisnis. Tidak bisa membedakan antara markup dan margin. Ya, apa bedanya markup dan margin itu? 10.000 ke 15.000, ya. 10.000 yang belinya tadi, harganya itu 15.000, maka markup-nya berapa persen? Nah, itu kan markup-nya 50%. Orang kita ini selalu menyebutnya itu margin. Orang kita selalu itu menyebutnya itu margin. Kalau margin apa? Nah, kalau ditanya, berapa marginnya? Itu kan 10.000 belinya saya. Kemudian saya jualnya 15.000. Nah, 5.000 itu kan 50%. Ya, 50% marginnya. Salah. Itu markup 50%-nya. Nah, kalau margin itu menghitungnya berapa harga jualnya, kemudian dikurangi berapa harga jual. Jadi kita mulai dari atas. Kalau markup kita mulai dari bawah, dari 10.000-nya. Kalau margin kita mulai dari harga jualnya. Harga jual dikurangi harga beli, nah, dikali 100%. Maka itu marginnya. Nggak nyampe 50%, tapi hanya 33,33%. Apa bahayanya? Ini koperasi juga harus betul-betul memahami ya. Apa bahayanya? Bahayanya begini, di saat kita banyak sekali yang mau memberikan promosi, ya, promosi. Wah, ini kan saya untungnya saya udah ngambil margin 50% nih. Saya mau bikin promosi dah. Bikin promosi, udah diskon. Ini diskon 40%. Bapak Ibu sekalian, diskon 40%, 40%. 40% diskonnya. Nah, sedangkan menghitung potongan harga itu dari harga jual. Nah, hitung aja, 40% dari 15.000 itu sudah berapa? Itu hampir 7.000. Hampir 7.000. Berarti bahwa ini bukan memberikan potongan harga, ini memberikan potongan sampai pada potongan modal. Karena kenapa? Markup-nya itu 50%, cuma 5.000 dapatnya. Tapi dipotong 6.000 lebih. Karena dipikirnya apa? Oh, marginnya saya ada 50%. Udah saya kasih diskon dah, 40%. Nah, dipikir saya masih dapat nih 10%. Saya masih dapat 10%.
Padahal apa? Kalau orang Jogja bilang matamu dapat 10%. Malah buntung. Ini yang banyak tidak dipahami oleh pebisnis. Sehingga kadang, walah, ini salesnya besar, tapi kok kayaknya kok nggak ada duitnya gitu. Karena kenapa? Setelah orang pikir, wah lumayan ini diskonnya, lumayan bisa motong hampir 7.000 perak. Nah, gitu. Itu di situ bahayanya. Kalau kita masih menghitungnya seperti tadi, itu masih mudah melacaknya. Ini kan 5.000 keuntungannya, tapi kok potongannya kok jadi 6.000 gitu. Nah, itu kalau kita sendiri yang melakukan. Coba kalau karyawan yang lakukan. Kita cuma kasihin saja kebijakan-kebijakan diskonnya. Kita sebagai owner yang tahu harga pokok, ya, yang memberikan harga jualnya, sehingga tahu harga selisihnya, tahu markup-nya, ya 5.000. Nah, 5.000 ini kan 50%. Wah, nggak apa-apa. Saya langsung bilang saja, kasih potongan, tolong rokoknya dong, kasih potongan 40%. Wah, ternyata buntu. Nah, ini saya ingatkan sejak awal, khususnya Bapak Ibu sekalian nanti di pengurus, ini yang melakukan kebijakan penentuan harga, penentuan margin, ya. Ini kebijakan penentuan margin sangat penting sekali. Dalam sesungguhnya ada beberapa rumus, ya, dalam kebijakan penentuan margin yang nanti secara teknis itu bisa dipelajari oleh Bapak Ibu pengurus nantinya kalau sudah ini. Tapi sederhananya ya seperti itu. Jangan sampai makan modal lah dalam melakukan kebijakan-kebijakan promosi. Nah, selanjutnya, ya, jadi inilah alur yang perlu dipahami, bahwa koperasi itu berkembang jika modalnya berkembang. Ya, jika modalnya berkembang. Modal ini bisa berupa duit, bisa berupa barang, bisa berupa gedung dan lain sebagainya. Ini berkembang, dan berkembangnya karena ada net profit yang juga selalu surplus, selalu positif, ya. Nah, ini. Bapak Ibu sekalian sudah bisa paham ya sampai di sini ya. Nah, bedanya kalau misalnya produksi, ini barang yang dibeli adalah bahan baku. Ya. Diproduksi misalnya kayak bikin brownies ya, Pak Asep ya. Nah, bikin brownies ini bahan baku, beli terigunya, beli apanya. Kemudian itu dicampur, diaduk, dibuat, kemudian jadilah produk. Jadilah barang lagi. Jadi di barang ini, ya, ini masih ada di split lagi, ya, baru ke sales. Selanjutnya sama. Nah, kemudian kalau jasa misalnya, ini bukan barang, karena kalau jasa tidak ada barangnya yang dijual, tapi pelayanan misalnya. Nah, jadi sebelum salesnya apa? Ini adalah biaya servis, ya. Kalau di sini biaya servis, bukan biaya operasional, beda. Nah, jadi kalau di bisnis jasa ada dua biaya. Biaya itu sebagai biaya servis. Jadi misalnya kalau kita seperti saya misalnya, ya, di travel haji dan umroh, itu kan tidak ada barang. Ya, paling barangnya itu juga tidak dijual. Jadi misalnya koper, mukena, ya, kain ihramnya dan segala macam, itu bukan barang yang dijual. Itu bagian daripada jasa karena tidak dijual. Itu bagian daripada paket-paket program dalam menjual umroh. Nah, jadi di sini pengganti barang ini adalah biaya layanan, biaya servis. Kemudian servisnya dijual. Ya. Jadi paket-paket haji plus umroh silver, gold, platinum misalnya, baru dihitung. Nah, satu orang, jadi misalnya itu menghitungnya juga cukup jelimet. Ya. Jadi ada minimum berapa jamaah untuk bisa menutupi biaya layanan itu. Misalnya kayak bus, mau 1 orang jamaah, mau 40 orang jamaah dalam satu busnya itu, ya dibayarnya tetap sama. Bayarnya tetap sama. Maka nanti jatuhnya per orang
ya. Jadi misalnya biaya bus itu 1 juta, ya. Kapasitas manusianya menampung bus itu untuk jamaah itu kan sampai 40 misalnya, tapi tidak mungkin jamaah semua 40 karena ada mutawifnya, ada leader tour leadernya dan sebagainya. Jadi rata-rata itu biasanya hanya 36 orang. Jadi 1 juta bagi 36, maka itu yang menjadi biaya COGS dalam bus. Belum lagi misalnya tiketnya, belum lagi penginapannya, belum lagi konsumsinya, belum lagi city tour-nya di Mekah, di Medina, di Jeddah dan lain sebagainya, misalnya gitu, ya. Itu yang akhirnya setelah dihitung per kepala baru ditentukan, ya, biaya jasa per orang itu sekian. Jadi misalnya kalau untuk standar yang jualan terakhir kemarin itu jualan antara 25 juta, 27 juta, itu biayanya rata-rata di 21 sampai 23 juta misalnya. Ya kan? Itu biaya layanan yang akan nanti diperhitungkan sebagai COGS. Selisihnya itulah menjadi gross profit. Nah itu ya perbedaan-perbedaan antara bisnis di model perdagangan, kemudian di model produksi, dan model jasa. Kemudian ada lagi kalau koperasi, misalnya koperasi pemasaran. Koperasi pemasaran ini ya mirip dengan perdagangan. Bedanya suppliernya adalah anggota. Khusus untuk produk-produk anggota yang dijual kembali. Tetapi bukan hanya membuat barang, bukan hanya menjual barang-barang dari anggota yang diproduksi anggota. Yang saya contohkan beberapa minggu yang lalu itu adalah misalnya petani kopi. Kemudian petani-petani kopi ini ya membuat koperasi pemasaran. Nah, anggota-anggota yang nelayan-nelayan, yang petani-petani tadi ini itu menjual kopinya di koperasi, baik mentah atau sudah pengolahan misalnya. Atau anggota kalau mau jual sendiri ya diolah di koperasi itu. Nah, kemudian koperasi menjual kopi-kopinya anggota ini tadi yang sudah dibeli dari anggota. Di sisi lain, koperasi pemasaran juga ini bisa membuat bisnis-bisnis ya yang masih berhubungan dengan itu. Nah, inilah yang masuk di sini di pemasaran. Gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi inilah yang perlu dipahami alurnya bisnis koperasi sejati. Nah, sekarang kita coba mensimulasikan daripada bisnis ini dalam koperasi perdagangan secara sangat sederhana. Ya, sangat sederhana. Mari kita lihat. Ini tetap masih permodalan koperasi sejati. Ingat tadi dari modal kita beli belum sampai ke sana. Ini kasusnya. Oke. Ini kasusnya, ya. Anggota sabun Lifebuoy. Ini sebenarnya nggak dibayar sih sama Lifebuoy ya, tapi nggak apa-apa lah. Ini kasusnya adalah sabun Lifebuoy. Di pasaran, sabun Lifebuoy total 10 ini, ya itu harga satuannya rata-rata 4.500 sampai 5.000 perak. Nah, sampai 5.000 perak. Kemudian, ya dalam kasus ini, di Kecamatan Sehat Sejahtera, ada 1.000 orang yang mandi pakai sabun dan 300 orang pakai merek ini. Ini sesuai survei dari AC Nielsen. AC Nielsen ini adalah sebuah perusahaan survei yang berbasis di Prancis. Ya, pusatnya di Prancis yang memang menjual hasil surveinya. Termasuk ada di Indonesia, AC Nielsen Indonesia. Nah, hasil surveinya tentang penggunaan sabun itu ternyata Lifebuoy masih menjadi market leader, ya, yang memiliki market yang cukup besar. Itu rata-rata 30%. Saya selalu juga melakukan survei-survei sederhana kalau saya mengisi pelatihan di dalam forum misalnya. Pesertanya 30 orang, 40 orang, ya 50 orang. Saya selalu tanya kalau masuk di materi ini,
selalu tanya, siapa yang pakai sabun Lifebuoy? Itu rata-rata, ya rata-rata. Saya sampai detik ini belum pernah tidak di bawah 30% dari yang pakai sabun Lifebuoy di dalam ruangan itu. Berarti bahwa memang survei dari AC Nielsen ini itu tepat 30%. Jadi kita bisa mengambil kasus ini, ya di Kecamatan Sehat Sejahtera ada 1.000 orang yang mandi, ya 1.000 orang yang mandi, dan dari 1.000 orang itu 300 orang diantaranya pakai merek ini, sabun Lifebuoy. Nah, kemudian ternyata mereka sadar, Bapak Ibu sekalian, mereka sadar jika beli sendiri-sendiri harganya 4.500 atau di beberapa tempat itu sampai 5.000. Ya, ini harga satuannya. Mereka sadar. Kemudian karena kesadarannya ini, ya, kalau beli satu karton, ini satu karton harganya isinya 144 pieces, harganya hanya 355.000, ini harga grosir. Ini harga grosirnya 144 pieces, harganya 355.000. Berarti bahwa per batangnya itu hanya di harga 2.465 perak. Nah, ini kan hampir banyak. Ini hampir 2.000 perak aja itu selisihnya gitu loh. Hampir 100% selisihnya misalnya. Dalam 144 pieces. Kemudian akhirnya karena mereka sadar, mereka buatlah koperasi pengguna sabun Lifebuoy Sehat Sejahtera dengan anggota 300 orang. Saham awalnya mereka tentukan 5.000 perak. Kenapa 5.000 perak? Karena kebutuhannya ini harga rata-ratanya adalah 4.500 sampai 5.000. Maka mereka menentukan sahamnya ya per orang itu adalah 5.000 perak. Saham ini ya kalau di Indonesia dikenal dengan simpanan pokok. Maka terkumpullah modal sebanyak Rp1.500.000. Kan 300 orang kali 5.000. Jadilah 1.500.000. Selanjutnya mereka juga menunjuk 3 orang pengurus untuk melayani mereka setiap bulan untuk memenuhi kebutuhan sabun Lifebuoy-nya ini. Nah, setelah dihitung-hitung, nih 3 orang rata-rata membutuhkan 50.000 untuk apa? Untuk bensin misalnya, untuk kuota gitu loh, ya, untuk biaya lah per orang. Dan ini mereka akhirnya membagi biaya ini secara sama rata ya untuk semua anggotanya 300 orang yang pengguna sabun Lifebuoy. Maka ditemukanlah masing-masing itu wajib membayar setiap bulan 500 perak per orang dan terkumpullah untuk biaya pelayanan 150.000 perak. Inilah yang dikenal dengan simpanan wajib. Ya, sampai di sini bisa diikuti ya. Nah, ini modal nih ceritanya nih modal. Film gitu. Nah, sekarang coba kita memasukkan tadi ini ya dalam alurnya bisnis koperasi sejati. Kita masukkan nilai-nilai itu, angka-angka itu. Tadi kita sudah temukan ya angka-angkanya ada 1,5 juta, ada 150.000, ada kita lihatlah di sini. Ini modalnya 1,5 juta, ya modal usaha. Modal usaha ini adalah modal investasinya tadi. Ini sebagai saham mereka yang kita sebut simpanan pokok. Terkumpul Rp1.500.000. Kemudian ini modal kerjanya, ini yang kita kenal dengan simpanan wajib. Ya, 150.000. Ini per bulan dibayarnya. Ya, jadi maka terkumpullah modal koperasi tadi 1.650.000. Modal ini dibelikan barang. Nah, karena mereka bersekutu dalam kebutuhan sabun Lifebuoy untuk 300 orang, maka mereka
3 orang tadi yang ditunjuk ini sebagai yang ngurusi, ya 3 orang yang ditunjuk ngurusi kebutuhan anggota-anggota ini, belilah 4 karton sabun. Totalnya Rp1.420.000 dan dapatlah 576 pieces. Ya, 576 pieces. Padahal ini cuma 300 orang. Ya kan? Nah, kemudian terjadilah sales. Mereka bersepakat nih, anggota-anggota nih tadi di saat kumpulin modal. Ya udah, ini kan modal kita 5.000. Ternyata harganya itu cuma 2.465. Gimana kalau kita buat harga untuk anggota 3.000? Kalau non anggota 4.000 dah. Bapak Ibu sekalian, baik anggota maupun non anggota, kedua-dua harganya ini masih lebih murah daripada harga termurah di pasaran. Ya, non anggota pun dapat harga murah. Ini contohnya real ya Bapak Ibu sekalian ya, bahwa harga per kartonnya itu adalah harga survei terakhir ya. 155.000 itu harga rata-rata di grosir-grosir itu satu karton untuk sabun Lifebuoy jenis yang tadi. Nah, kemudian dijual 3.000, 4.000 karena anggota ya kebutuhannya ini mereka bersekutu untuk itu, maka 300-300-nya anggota ya memenuhi kebutuhan sabun Lifebuoy-nya dari Koperasi Sehat Sejahteranya ini. Maka terjadilah penjualan di anggota 300 pieces untuk 300 anggota dikali 3.000 per piecesnya dapatlah nilai ya sales sebesar Rp900.000. Yang umum anggaplah misalnya ada yang belanja 150 pieces, harganya 4.000. Ya, karena kan stoknya ada 576 nih. 4 karton kan, 576. Anggota belanja 300, nah non anggota belanja 150.000. Jadi yang habis cuma 150 pieces. Yang habis cuma 450 pieces, berarti masih ada sisanya, gitu loh. Sehingga jika diakumulasikan ada sales atau penjualan sebesar Rp1.500.000. Nah, setelah itu kita harus menghitung COGS-nya. COGS-nya. Apa COGS itu? 450 pieces sabun yang terjual ini tadi dikalikan harga pokoknya. Ya. Jadi 450 pieces ini dikalikan harga pokoknya 2.465, maka kita temukanlah nilai COGS-nya 1.109.250 perak. Ya. Nah, kemudian kita harus menghitung lagi laba kotornya. Nah, rumusnya laba kotor, ya ini penjualan 1,5 juta dikurangi COGS. Maka dapatlah gross profit-nya sebesar Rp390.750. Nah, inilah keuntungan kotornya. Ini laba kotornya. Nah, terus kita ingat tadi ya di kasusnya bahwa membutuhkan setiap bulan biaya operasional itu sebesar Rp150.000 untuk biaya pelayanan. Ya, maka itu adalah operation cost Rp150.000. Operation cost ini mengurangi gross profit, maka ditemukanlah net profit-nya. Rp390.750 dikurangi Rp150.000, maka kita menemukan net profit sebesar Rp240.750. Inilah untung bersihnya Koperasi Sehat Sejahtera itu. Keuntungan bersih Koperasi Sehat Sejahtera ini ya menambahkan modal. Ini loh. Menambahkan modal ya, yang tadinya modalnya dari modal usaha dan modal kerja ini dapat net profitnya, nambahkan modalnya. Maka ya
Coba kita lihat nih, itu kan per bulan. Berarti bahwa jika ini dalam 1 tahun, begitu saja penjualannya. Begitu saja penjualannya 300. Anggaplah anggota 300 ini cuma membutuhkan satu batang sabun Lifebuoy per bulan. Jadi untuk anggota itu hanya ada transaksi 300 pieces sabunnya. Jadi setiap bulan hanya ada net profitnya 240.750 perak kali 12 bulan. Maka ada 2.889.000 rupiah net profitnya atau keuntungan bersihnya atau dividennya. Nah ini, bayangkan Bapak Ibu sekalian, ini baru satu jenis produk loh, baru satu jenis. Ya, bayangkan jika ada 100 jenis. Ya, ini baru sabun. Setahun udah bisa ngasih keuntungan segitu. Coba kalau kita bersekutu juga membuat perusahaan bersama ini untuk kebutuhan pasta giginya, samponya, apa meneh gue? Kalau cewek, kalau ibu-ibu itu cewek itu di wajahnya aja itu bisa sampai 11 jenis produk. Belum foundationnya, bedaknya, eyelinernya, shadownya, lipstiknya bisa 3 lapis dan seterusnya. Banyak. Banyak Bapak Ibu sekalian. Ini baru 1. Nah kalau 10 ini udah 20 juta, 100 sudah 200 juta SHU-nya. Ya, ini dengan ini dengan kasus yang seperti ini. Maka jika kita menghitung dalam 1 tahun, ya, Koperasi Sehat Sejahtera ini, ya, membagikan SHU-nya. Dari net profit ini dibagilah SHU 40%. Dari 2.889.000 ini 40%, ini dibagikanlah 1.155.600 dibagikan ke anggota yang berjumlah 300 orang itu. Dengan cara berhitungnya seperti minggu lalu si Fulana itu. Seperti si Fulana itu ngitungnya gitu. Ini yang 40%. Kemudian disisihkan juga untuk CSR-nya 5%. Maka dikeluarkan Rp144.450 untuk dana sosial atau dana CSR misalnya. Ya kan? Maka masih ada tersisa tersisanya 55%. Karena kan SHU yang dibagikan ke anggota 40%. Kepedulian sosial ini dana sosial 5%, ya. Jadi 45%, masih ada 55% dari 2.889.000. Jadi ada penambahan modal yang terjadi di dalam bisnis koperasi ini sebesar Rp1.588.950. Inilah yang tadinya ya modal usaha itu diawali dengan 1.650.000, ada penambahan modal sebanyak ini dalam 1 tahun. Jadi berarti berkembang bisnisnya karena bertumbuh modalnya. Oke? Sampai di sini ada yang mau bertanya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Besar. Untuk COGS Pak, itu kan HPP ya Pak ya, harga pokok pembelian. Ya, dalam kondisi tertentu kan kadang-kadang di harga pokok pembelian itu ditambahkan dengan biaya pembelian Pak. Seperti misalnya ongkos angkut gitu. Kalau dalam kasus ini kan yang kita hitung adalah harga belinya aja gitu Pak. Ya. Tidak termasuk harga ongkos. Apakah kalau ada harga ongkos dimasukkan ke operation cost atau ke COGS Pak? Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Good question. Pertanyaan sangat bagus sekali. Ya, ada yang lain? Oke.
Betul sekali. Harusnya saya jelaskan itu tadi juga ya, bahwa COGS ini kalau dicontoh ini itu hanya harga belinya saja, harga barangnya saja. Tetapi seharusnya ini kan namanya cost. Jadi apakah itu cost belinya atau cost biaya-biaya yang lain, itu semuanya masuk di COGS, Pak. Masuk di COGS. Jadi misalnya nih, suatu saat berkembang koperasinya, ya, jadi perlu ada pengiriman, bukan lagi belinya 4 karton, tapi misalnya belinya itu 1 kontainer, Pak. Langsung belinya dari pabriknya 1 kontainer, belinya langsung di pabriknya di Surabaya misalnya, ya. Kemudian ada biaya untuk pengiriman dari Surabaya misalnya ke Bandung, karena koperasi kita misalnya di Bandung gitu ya, pusatnya di Bandung. Maka biaya pengiriman dari dari Surabaya ke Bandung ini itu dibagi berapa pieces dalam kontainer itu dan dijadikan sebagai COGS per piecesnya itu. Gitu. Jadi harus dibagi dari semua produk yang terjual itu menambahkan COGS-nya, ya. Jadi kalau ini alurnya, ya, kita alurnya, dan bagus sekali pertanyaan itu. Kalau operation cost ini yang tidak berhubungan dengan barang yang dijual. Ini sama-sama biaya. Jadi sebenarnya ada 3 jenis biaya, ya. Di sini kalau bisnis itu jenisnya jasa, ya, jasa ini juga biaya. Biaya layanan di sini, biaya pelayanan, biaya servis. Kalau biaya itu hubungannya dengan produk yang dijual, ya, maka ini adalah biaya pembelian. Nah, tetapi kalau tidak ada hubungannya dari kedua ini, itu adalah operational cost-nya, operation cost-nya, biaya operasional. Di luar daripada biaya hubungannya dengan produk. Nah, gitu. Tapi ada juga yang membuat ada juga yang melakukan membuat split di operation cost itu dipisah, Pak. Ada. Jadi karena barangnya itu beberapa jenis, ya, kemudian ada kesulitan dalam penghitungannya, biasanya ini diproduksi. Biasanya ini diproduksi misalnya, ya. Jadi pembelian untuk beberapa bahan baku yang susah dihitung secara itu diakumulasikan. Tapi sebenarnya semuanya bisa dihitung sesungguhnya, ya. Cuma banyak yang nggak mau ribet aja. Ya, intinya semua yang berhubungan dengan barang yang dijual, biaya apapun itu masuk di COGS. Masuk di COGS. Oke, begitu ya, Pak, ya. Ada yang lain sebelum kita lanjut? Silakan. Jangan sungkan. Kalau tidak ada lagi, kita lanjut lagi. Kita lanjut. Ini kita mulai masuk, ya. Ini alurnya. Saya menganggap bahwa kita sudah paham, dan di alur ini kita lihat bahwa modal, ya, dari modalnya ini, ya, bertambah tadi, ya. Oke, kita selesai di situ. Dan bayangkan, ya, dalam ilmu retail ini, kalau dalam bisnis dalam jenis usaha perdagangan umum, nah, salah satunya ada dalam ilmu retail, ya, normalnya memajang barang itu per meter perseginya itu, Bapak Ibu sekalian, 27 item. 27 item. Jadi kalau toko kita itu ada 100 meter persegi, anggaplah 10 kali 10 meter, jadi berarti 100 meter persegi, ya, per meter perseginya itu normalnya menampung atau memajang barang itu rata-rata 27 item. Nah, ini sebenarnya ada rumusnya, ya. Ada rumusnya kok sampai nemu 27 item itu. Kalau di Alfamart itu 31 item. Ya, kalau di Indomart itu 26 item, 25-26 item. Nah, intervalnya itu antara 25 itu sampai 30 item. Nah, saya akhirnya mengambil, ya jadi di jasa layanan konsultan retail saya itu akhirnya mengambil SOP 27 item per meter persegi. Kenapa? Karena kalau kita sholat berjamaah kan dapat tambahan derajat 27 derajat gitu. Jadi tetap tepat gitu, ya. Jadi 25 bisa, 26 bisa, sampai 30 bisa.
Nah, kita mengambil 27 item barang. Jadi berarti kalau 100 meter persegi itu bisa menampung 2.700 jenis barang. Nah, barang dalam ilmu retail ini itu dikenal biasa disebut dengan SKU ya. Item itu misalnya nih ada aqua gelas, ada aqua botol, ada aqua galon, ya. Aqua botol itu juga ada yang 300 ml, ada yang 600 ml, ada yang 1.500 ml. Nah, itu setiap satunya itu adalah satu item. Kemudian misalnya dari snack-snack ada yang original, ada yang spicy, ada yang cheese, ada yang ini, itu namanya satu item. Jadi dalam direktori barang itu dikenal dengan satu item. Ya, kalau dalam perkembangannya ada membuat itu varian. Tapi varian ini pun dikenal dengan satu SKU, satu item. Harga bisa sama, tapi variannya berbeda. Bayangkan kalau kita hanya memiliki toko misalnya di koperasi 100 meter persegi, berarti kita bisa menampung 2.700 item barang. Ya, kalau kita kembali ke ilustrasi yang tadi, per satu itemnya itu bisa memberikan SHU atau dividen atau laba bersih 2.800.000 kalikan 2.700 misalnya. Kita kalikan 2.700. Bisa membayangkan kan potensinya, begitu besar potensi bisnis ya dalam lembaga koperasi, dalam bisnis koperasi. Begitu ya Bapak Ibu sekalian. Tetapi ini perlu pengelolaan dan pemahaman yang sangat ketat gitu loh. Khususnya dalam pengelolaan keuangan ya dan pengelolaan bisnisnya, di manajemen bisnis. Di sini kita yang selalu dungu ya. Makanya potensi besar ini itu selalu kali nol. Berapapun besarnya, kalau perkaliannya ketemu dengan nol, hasilnya selalu akan menjadi nol. 1 juta kali nol, nol. 10 juta kali nol, nol. Tak terhingga kali nol, nol. Jadi sebesar apapun potensi yang kita pahami, jika kita nol dalam skillnya, insya Allah nol hasilnya. Itu sudah sunnatullah. Bapak Ibu sekalian, kita kemudian lanjut ya dalam memahami secara sederhana laporan keuangan. Nah, alurnya ini sudah saya menganggap kita sudah paham. Nanti kalau masih ada yang belum klik-klik, silahkan ditanyakan saja. Ya, kemarin saya sudah mengatakan kita minimal ada 3 jenis laporan keuangan. Yang pertama adalah neraca. Ya, neraca. Kalau bahasa bakunya sekarang, ya neraca ini adalah laporan posisi keuangan. Kalau dulu namanya neraca. Apa tuh neraca? Timbangan. Karena kenapa? Timbangan ini ada kiri dan ada kanan. Kalau laporan posisi keuangan sekarang itu atas dan bawah, ya. Kalau dulu ini neraca. Tapi sampai sekarang orang masih menggunakan metode ini, yaitu neraca, timbangan kiri dan kanan. Ini harus seimbang, balance antara kiri dan kanan. Apa kiri dan kanan itu kita akan ketemu nanti di materi kotak AKE, ya. Di kotak AKE ini. Nah, neraca ini ya, laporan posisi keuangan ini mengukur berat keuangan sebuah bisnis. Mengukur berat. Jadi apapun yang terjadi dalam sebuah bisnis di perusahaan koperasi itu, apapun yang terjadi itu akan merubah ukuran bisnis. Akan merubah berat bisnis. Setiap transaksi yang terjadi, uangkah yang masuk dari penjualan, uangkah yang keluar dari pembiayaan atau biaya yang digunakan, ya itu akan menambah atau mengurangi timbangannya berat bisnis. Setiap aktivitas. Jadi ini seakan-akan neraca itu adalah metode semacam kayak ngecepret gitu ya, memfoto posisi keuangan jika terjadi sebuah aktivitas transaksional apapun bentuknya dalam sebuah perusahaan, termasuk perusahaan koperasi. Tadi ya, ada modal masuk, cepret. Nah, itu neraca itu yang cepret, ada nilai di situ, ada berat di situ. Nah, tadi setelah kumpul
setelah kumpulin 1,5 juta dari saham-saham anggota itu, cepret, ada modal, ada timbangannya berat jadi 101.500.000 gitu misalnya. Kemudian ada lagi cepret, itu dicepret-cepret. Nah, itu neraca fungsinya nyepret posisi beratnya timbangan bisnis. Dan setiap saat kita harus mengetahui berat timbangan bisnis itu. Penting sekali. Bapak Ibu sekalian, bagaimana logika pentingnya berat bisnis ini perlu kita ketahui. Ya, samalah dengan berat tubuh kita. Saya dengan tinggi 165 misalnya, dengan berat 65 misalnya, apakah normal? Dengan saya dengan tinggi 175 misalnya, dengan berat 45, apakah normal? Nah, jadi kan ada rumus normalnya itu, laki sama wedok nama perempuan, ya itu rumus normal berat antar tingginya itu, perbandingan tinggi badan dan berat badannya seimbang, ada rumusnya. Begitu juga dalam timbangan bisnis perusahaan, koperasi. Ya. Bisa dipaham ya di sini fungsi daripada laporan neraca itu, laporan posisi keuangan ini mengukur. Ini adalah salah satu jenis dashboard, alat di dalam dashboard bisnis koperasi yang kudu dimiliki oleh setiap koperasi. Ya, bukan koperasi ya, usaha apapun ya sebenarnya ya, bahkan sebenarnya secara di keluarga kita juga ya perlu ada, ya perlu ada. Ini kapan ganti meja gitu, kapan ini mejanya nilainya berapa. Jadi kita bisa mengukur sebenarnya dalam keluarga kita itu ada neracanya gitu loh. Dalam laporan keuangan keluarga, nah itu ada neracanya juga bisa. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua ya adalah laporan laba rugi. Apa ini laporan laba rugi? Yaitu proses aktivitas organisasi yang peroleh dari pendapatan yang ditambahkan beban-beban dan biaya. Nah ini coba Bapak Ibu sekalian lihat, ini pendapatan ditambah biaya. Ya. Nah, kalau sederhananya sih pendapatan dikurang biaya, jadi langsung nilainya. Nah, biaya itu kan posisinya minus, ya. Berarti kalau pendapatan ini yang posisinya tambah, ditambah nilai minus, nah itu kan sama dengan mengurangi. Jadi ini bahasa orang akuntansinya begitu. Nah, pendapatan ditambah beban-beban dan biaya. Nah, kalau logikanya, ya pendapatan dikurangi biaya. Hanya yang ada di situ di laporan itu hanya menuliskan tentang berapa penjualan kita, pendapatan. Pendapatan ini pendapatan dari mana saja. Ya toh? Salah satunya dari penjualan. Nah, yang lain misalnya kalau aktivitas dalam rekening bank misalnya ada pendapatan bunga di sana. Kalau bunga, ada biayanya juga, biaya bunga. Nah, itu masuk di laba rugi. Ya, mengurangi biaya. Kemudian biaya-biayanya, semua jenis biaya masuk di laporan ini. Ya, biaya jasanya atau biaya servis untuk bisnis jasa misalnya. Ya intinya COGS lah ya di situ, dan biaya operation cost-nya. Baru mendapatkan apakah ini rugi atau untung. Ya, memberikan laba atau memberikan rugi. Di laporan ini kita hanya ingin mendapatkan informasi bisnis ini untung atau buntung. Bedanya dengan neraca ini beratnya bisnis kita itu. Beratnya bisnis. Kalau laba rugi, ini bisnisnya untung apa rugi. Nah, ya udah bisa lihat perbedaannya ya. Kemudian jenis laporan keuangan yang ketiga itu adalah laporan arus kas atau laporan cash flow. Ini jenis laporan inilah yang paling populer di kalangan para pebisnis. Jadi yang sudah terbiasa debit kredit saldo, keluar masuk saldo, inilah arus kas itu. Ya, jadi laporan itu. Selama ini kita itu hanya punya arus kas aja. Jadi uang masuk dicatat di kolom
masuk, kemudian biaya dicatat di kolom biaya. Nah, ya kan? Jadi kalau ini udah banyak yang paham lah tentang arus kas. Nanti dalam periode tertentu, apakah mingguan atau bulanan atau tahunan, kita lihat pergerakan duit ini, masuknya atau keluarnya yang lebih banyak. Masuk atau keluarnya lebih banyak. Nah, kalau di arus kas ini, itu tidak pernah minus, Pak. Bapak Ibu sekalian, di arus kas itu laporannya tidak pernah minus. Paling kurang di laporan kas itu adalah 0. Adalah 0. Jadi kalau ada arus kas itu minus, ya itu bingung itu. Bayarnya pakai apa? Pakai daun atau pakai apa? Atau itu nggak ada. Ya, jadi ini uang realnya yang terjadi di dalam bisnis itu, keluar masuknya itu dicatat di laporan ini. Nah, jadi kalau kita membedakan di antara ketiga jenis laporan ini, ya, bahwa neraca berat bisnis, ya, timbangannya bisnis itu, laba rugi ini bisa plus, bisa minus. Nah, kalau arus kas ini plus sampai 0. Nah, di situ ya. Jadi inilah ketiga jenis laporan keuangan yang akan kita pelajari, bagaimana cara membuatnya dan memahaminya, sampai nanti cara membacanya. Ini ada cara-cara metode-metode membaca masing-masing laporan ini. Bagaimana membaca neraca, ya? Di neraca ini kan kelihatan utangnya, kelihatan modalnya, kelihatan barangnya, kelihatan modal, barang-barangnya segala macam kelihatan. Kita lihat ini kalau lebih banyak utangnya daripada uangnya misalnya, apa yang terjadi nantinya? Ini kalau barangnya di gudang ini sekian, kemudian barangnya sekian, modalnya. Jadi di sini memperbandingkan antara semua jenis-jenis yang ada di dalam laporan neraca itu. Sehingga kita bisa mengambil tindakan apa yang terjadi jika kita bisa membacanya. Ya. Contoh misalnya, kita akhirnya tahu hutangnya 5 juta, ya, yang jatuh tempo minggu depan. Tapi uang tunainya, kasnya, itu hanya 1,5 juta. Nah, ya kan? Nah, kita akhirnya harus cari tahu, nih utang yang jatuh tempo minggu depan 5 juta, kita hanya punya duit 1,5 juta. Kalau orang yang perbandingkan hanya duit dengan ini, waduh nggak cukup duitnya. Maka kita bisa melihat yang lain. Oh, adakah barang? Wah, adakah persediaan yang harus dijual? Dijual untuk jadi duit misalnya. Oh, ternyata barangnya juga nggak ada. Nah, ada nggak barang yang lain bukan untuk dijual? Ada nggak motornya? Ada nggak mesinnya? Ada nggak apanya? Jual untuk utang. Nah, itulah tindakan-tindakan seperti itu yang bisa kita akhirnya lakukan karena bisa membaca neraca. Gitu ya. Nah, itu contoh. Nah, selanjutnya, mari kita memahami tentang gerakan duit dalam kotak duit. Kenapa saya menyebut ini adalah kotak duit? Ya, bahwa ini adalah kotak yang menjadi lalu lintasnya duit itu tadi. Supaya bisnis itu bisa diukur berat timbangannya. Nah, kalau kita menganggap inilah kotak duit. Di atas ini adalah kotak duit, dan di bawahnya ini adalah timbangan. Maka jika ada duit yang melintas di dalamnya atau mengendap di dalamnya, itu akan ngefek dengan ya nilai daripada timbangan ini. Coba kita mencontohkan dengan kasus sabun Lifebuoy tadi. Ya, untuk disimulasikan dalam kotak duit ini. Kita lihat, jadi di sini kita akan memisahkan antara duit yang masuk dengan duit yang keluar. Ini kan pertama nih, ada modal usaha 1,5 juta masuk. Modal kerja 150.000 masuk. Ini kan sebut dengan uang masuk nih. Ya kan? Ini harus dimasukkan ke dalam kotak duit.
Dicatat. Di dalam kotak duit ini nanti ada akun-akun namanya. Nah, ini dicatat dalam akun, misalnya nih, ini adalah kas. Totalnya ini 1.650. 1.650. Masuk dah di dalam kotak duit. Nah, dalam waktu yang sama, kotak duit ini memfoto, mencepret timbangannya berapa. Dalam kasus ini, nah, kotak duit ini sudah punya timbangan 1.650. Inilah timbangan pertamanya ya bisnis kita. Ini timbangan pertamanya. Kemudian coba kita ingat lagi apa yang terjadi selanjutnya setelah itu. Kita ingat-ingat tadi di alur bisnis Koperasi Sejati. Ya, kasusnya Koperasi Sehat Sejahtera. 300 orang yang berkumpul untuk membuat koperasi, untuk memenuhi kebutuhannya dalam hal sabun. Dalam hal ini mereknya Lifebuoy. Maka mereka membeli sabun Lifebuoy-nya itu, beli 4 karton sebesar 1.420.000. Nah, duitnya ke dalam kotak duit ini tadi, ya, ini keluar. Nah, berarti duitnya yang ada itu tinggal 230.000 kasnya. Karena kenapa? Habis beli 4 karton sabun seharga 1.420.000 rupiah. Ya. Tetapi ingat, duitnya ini keluar, tetapi ya, ini masuk lagi ke kotak duit. Masuknya berupa sabun sebesar 576 pieces, nilainya 1.420.000 rupiah. Nah, tadi kasnya kurang segini, berdalam waktu bersamaan karena kas itu keluar untuk beli sabun, sabunnya ini juga ternilai 1.420.000. Maka timbangannya kotak duit ini sama, masih sama. Ya. Nah, coba kita lanjut lagi dalam transaksi selanjutnya. Nah, ada penjualan dari anggota sebanyak 300 pieces. Ya, ini ada berarti uang masuk, ada uang masuk. Ini kan harganya 3.000 ya. Harganya 3.000 berarti ada uang masuk itu 900.000 dan kasnya bertambah menjadi 1.130.000. Uangnya bertambah dan timbangan kotak duit ini pun ikut bertambah menjadi 2.550.000 rupiah. 50.000 rupiah. Jadi nambah. Nah, ini jadi semakin bertambah berat ini karena ada uang masuk. Tapi ingat, dalam waktu yang sama sabun juga keluar sebanyak 300 pieces. Nilainya, ini COGS-nya ya, nilainya 739.500. Ya, duitnya masuk 900.000, sabunnya keluar 300 pieces, yang nilai sabun itu sama dengan 39.500. Nah, sehingga ini mengurangi timbangan. Ya. Nah, tadi nambah 900.000 dikurang 739.500, maka berat timbangan kotak duit sekarang itu tinggal 1.810.500 rupiah. Selanjutnya kalau kita ingat lagi, ada penjualan lain. Ya, ada penjualan lain. Dari mana? Dari non-anggota. Berapa? 150 pieces. Nilai duitnya berapa? 600.000 rupiah. Ada duit masuk. Tapi ingat, ya, ini kasnya saat itu bertambah. Tapi ingat, dalam waktu yang sama, sabunnya juga keluar 150 pieces. Nilainya 369.750. Dan mengubah berat timbangan menjadi 2.040.750. Nah, ini ya. Nah, jadi ada masuk 600.000, keluar 367. Yang keluar bukan duit, tapi barang. Tapi nilainya segini. Masih ada selisih. Berarti timbangannya tetap
bertambah berat, ya. Dari 1,8 menjadi 2 juta. Nah, selanjutnya apa transaksi selanjutnya lagi yang tadi? Ya, ada 5 transaksi tadi. Yang terakhir ini adalah transaksinya biaya pelayanan, duit keluar. Duitnya keluar untuk biaya pelayanan yang ngurusi barang-barang itu untuk melayani anggota melalui bisnis koperasinya tadi. Maka biaya pelayanan ini keluarlah 150.000 dari kotak duit tadi ini. Yang mana kasnya ya tadi segitu. Beratnya ya 2 juta sekian, karena keluar 150.000 maka kasnya tinggal 1.580.000 dan berat bisnisnya berubah menjadi 1.890.750 rupiah. Dan seterusnya seperti itu. Uang masuk nambah uang, ya. Kalau nggak dipakai ya nambah berat. Kalau itu uang masuknya dari penjualan berarti ada barang yang keluar. Nah, nilai barangnya berapa? Itu COGS-nya. Oke, nah inilah posisi berat timbangan kotak duit kita sekarang. Tapi kalau masih seperti ini kan jelimet lihatnya, ini susah. Nanti bagaimana mudahnya kita akan pelajari selanjutnya, ya. Dan inilah yang dikenal dengan neraca. Inilah yang dikenal dengan neraca timbangan ini. Dan berapa berat neracanya terakhir ini dari transaksi kita yang tadi di alur bisnis koperasi sejati itu ya sebesar ini. Oke, kita lanjut. Kita tinggalkan neraca, ya. Kita masuk sekarang ke laba rugi. Mari kita menghitung laba rugi dari transaksi yang tadi. Koperasi Sehat Sejahtera. Nah, kita lihat penjualannya. Ada penjualan dari anggota, penjualan dari non-anggota. Kita akumulasikan penjualan totalnya. Kemudian kita lihat COGS-nya. Ini belum ada biaya lain ya, hanya biaya beli saja misalnya. Ya, nah, karena beli sendiri itu pengurusnya tuh beli sendiri, ya, nggak ada biaya atau dianterin misalnya. Jadi nggak ada keluar biaya. Jadi COGS atau HPP-nya nih hanya menghitung harga belinya saja. Setelah dikurangi, laba kotornya segini. Ada laba kotornya 390.000 sekian. Sama kan tadi di alur bisnis. Nah, kemudian kita lihat berapa biaya-biaya operasionalnya. Biaya operasionalnya hanya biaya pelayanan setiap bulan ini 150.000. Maka laba bersih atau net profitnya sebesar 240.000 tadi. Wah, kepencet. Nah, itu ya. Itu biaya kita sudah nemu tadi itu 240.750 rupiah. Nah, itulah dikenal dengan laporan laba ruginya. Hanya pendapatan dan biaya dan beban-beban dan biaya-biaya. Sebenarnya sekarang istilah beban itu sudah ditinggalkan ya. Jadi sudah fully menyebut semua pengurangan-pengurangan itu adalah biaya. Bedanya beban sama biaya apa? Kalau beban itu memberatkan. Kalau biaya itu belum tentu memberatkan. Ya, kalau beban itu kita kita merujuk pada arti kata beban itu memberatkan. Nah, bisnis ini kita mengeluarkan rupiah jangan mengeluarkan duit jangan memberatkan, ya. Jadi biaya itu memang harus dikeluarkan gitu loh untuk mendukung kelancaran bisnis. Jadi sekarang orang-orang keuangan itu banyak sudah meninggalkan istilah beban, ya. Atau mungkin itu sudah di ini Buddha Ajo, istilah beban itu sudah dihapus ya kalau nggak salah, masih ya. Nah, tapi banyak dihindari ya. Nah, ini saya kebetulan juga didampingi oleh ahli akuntan ya. Jadi jangan sampai saya ada salah kata, salah ini itu bisa langsung di itu. Tapi pemahamannya seperti ini. Karena saya orang awam keuangan dulunya, sehingga saya
saya menemukan sebuah metode untuk memahamkan, karena saya banyak mendampingi koperasi-koperasi dan ternyata koperasi ini banyak yang tidak tahu keuangan. Sehingga saya harus memiliki metode untuk memudahkan para koperasi-koperasi ini untuk melek, ya, minimal melek, bukan rumus-rumus yang jelimet-jelimetnya akuntansi dalam penyusunan-penyusunan itu urusannya para ahli-ahli akuntansi lah, ahli-ahli keuangan lah. Nah, ini bagaimana memahaminya. Nah, kemudian kita lanjut pada laporan arus kas. Seperti apa? Dalam kasus tadi, kalau kita menyusun laporan arus kasnya, itu bagaimana? Nah, kita lihat. Karena ini adalah koperasi baru, maka saldo awalnya 0. Ya. Jadi, arus kas ini selalu diawali dengan saldo awal dan diakhiri dengan saldo akhir penutupan. Ya. Ya. Saldo awal dan saldo akhir, kemudian diantaranya itulah transaksi atau apa namanya aktivitas uang, lalu lintas uang. Coba kita lihat lalu lintas uangnya di sini. Kalau yang merah itu berarti keluar, yang biru itu berarti masuk. Ini modal awal masuk, modal kerja masuk, beli sabun keluar, penjualan dari anggota masuk, penjualan dari non anggota masuk, biaya pelayanan masuk. Setelah kita mengakumulasikan semua ini, 1,5 juta ditambah 150.000 ditambah minus 1,1.420 ditambah 900.000 ditambah 600.000 ditambah minus 150.000, maka saldo akhirnya sebesar 1.580.000. Ya. Tadi ada modalnya 1,5 juta ditambah 150.000 jadi 1.650.000. Nah, setelah perjalanan ini satu cycle, anggaplah satu cycle ini saldo akhirnya masih lebih besar daripada modal awalnya. Dan masih ada barangnya gitu loh. Oke? Jadi sekarang dari sini kita sudah bisa membedakan antara 3 jenis daripada laporan keuangan ini. Bapak Ibu sekalian, sampai di sini ada yang mau bertanya? Silakan. Tentang ketiga jenis laporan keuangan ini, perbedaannya dan segala macam, kita masih ada waktu 10 menit sampai azan asar waktu Indonesia Tebet. Oke. Berarti pada paham ya. Sudah pada paham alur-alurnya itu, dan kita ini akan mulai memahami laporan keuangan. Ini baru masuk. Ya, ini tadi perbedaan antara ya kotak duit ini sebagai gambaran neracanya, ya. Kemudian laporan rugi labanya, kemudian laporan arus kasnya. Nah, sekarang kita menanjak nih. Kita menanjak ke kotak AK namanya. Apa itu kotak AK? Ini adalah singkatan sebenarnya. Jadi kotak duit tadi ini itu masih campur aduk. Ya. Coba kita lihat kotak duit yang di bawahnya ada timbangan, ini masih campur aduk. Duitnya di mana, sabunnya di mana, modalnya di mana, kita belum tahu. Yang kita tahu satu-satunya hanya adalah berat timbangannya saja. Setiap ada masuk dilakukan, ada keluar dilakukan, timbangan berubah, hanya itu saja. Tetapi jumlah masing-masing perubahan ini kita belum tahu. Sehingga kita akan tetap masih pusing melihatnya. Ya. Dan di dalam kotak duit itu, ya, satu-satunya informasi yang kita dapatkan hanya hasil berat timbangan bisnis kita saja. Kita kalau hanya mendapatkan data itu, kita belum bisa memahami bisnis kita lebih kompleks. Kita belum bisa membaca banyak aspek di sana. Kita masih kita masih gelap.
Kita masih belum tahu berapa nih barangnya. Coba kalau kita kembali tadi melihat apa namanya kotak duit ini tadi ya. Nah, mana yang terakhir? Kotak duit ini kita masih bingung. Ini masih bingung karena satu-satunya yang kita temukan hanyalah ini. Ya. Hanyalah beratnya saja. Kita tidak tahu ini udah seperti ini. Jadi sebenarnya kasnya itu berapa sih? Duitnya itu berapa sih sebenarnya? Kita mau tahu duit kita itu berapa sih sebenarnya? Karena kita mau tahu duit kita itu berapa, bukan di laporan laba rugi. Ya. Kalau kita misalnya mau tahu berapa sih sabun sekarang yang tersisa itu. Kan tadi ada 576, ini sudah keluar 300 sudah. Berapa sih sebenarnya sabun ini? Kalau rupiahnya itu nilainya itu berapa sih sebenarnya? Ini belum bisa memberikan kita gambaran. Tetapi sudah cukup memberikan kita beratnya. Makanya kotak duit ini tidak cukup untuk bisa memberikan kita gambaran yang lebih kompleks, yang lebih complicated. Maka kita membutuhkan yang namanya yang namanya kotak AK. Apa kotak AK itu? Ya, inilah. A-nya itu adalah aset. Di sini ada 3 kotak. Kotak A, kotak K, dan kotak E. K-nya itu adalah kotak kewajiban, ya, dan E-nya itu adalah kotak ekuitas. Oke? Dan karena ini metode timbangan atau neraca, maka di sebelah kiri ini biasa kita sebut dengan aktiva, dan di sebelah kanan ini kita biasa sebut pasiva. Lah apalagi ini? Aset, kewajiban, ekuitas, aktiva, pasiva, opo menegui. Oke, pertama kita harus memahami apa aktiva dan apa pasiva itu. Pasiva ini ada 2 kotaknya. Kotak kewajiban dan kotak ekuitas. Ya. Kewajiban ini ya adalah kewajiban bisnis kita kepada pihak lain. Dan ekuitas ini adalah modal sendiri. Modal duit kita atau keuntungan dari bisnis kita itu modal sendiri. Atau ada pemberian dari pihak ketiga berupa hibah misalnya, itu namanya ekuitas semuanya. Jadi intinya, pasiva ini adalah duit itu dari mana? Pasiva itu sumber duit. Ya. Ingat, pasiva adalah sumber duit. Duitnya ini dapat dari ngutang atau dari modal sendiri, duit sendiri, hasil daripada bisnis sendiri, ya, kalau sudah ada net profitnya ya, berarti itu masuk ekuitas. Nah, ini sumber duit. Oke, sekali lagi pasiva adalah sumber duit. Nah, aktiva apa? Aktiva ini hanya ada satu ini, aset. Aktiva ini adalah sumber daya. Kalau pasiva sumber duit atau sumber dana, maka aktiva ini adalah sumber daya. Duitnya dari mana? Pasiva. Duitnya diapain? Aktiva. Maka tidak mungkin tidak sama. Kalau di total atau diakumulasikan semua kotak yang ada di kanan ini, harusnya sama nilainya dengan kotak yang ada di kiri. Sumbernya dari mana? Berapa jumlahnya? Ya, itu kanan. Dari sumber itu diapain? Ya, berapa jumlahnya setelah diapain? Oke? Nah, itu bedanya ya antara pasiva dan aktiva ini. Itu yang di slide ini itu yang paling penting untuk dipahami ya, antara aktiva dengan pasiva. Ini kewajiban adalah kewajiban kita dari pihak luar, ekuitas ini adalah duit kita. Ya, kalau istilah non koperasi ya, di kewajiban ini itu namanya liabilitas. Iya ya, betul ya.
Liabilitas ya. Nah, liabilitas. Aset, liabilitas, dan equity. Liability. Jadi kalau saya ngajarnya bukan koperasi, ini bukan kotak ake, tapi kotak ale. Kalau koperasi menjadi kotak ake gitu loh. Ake duite. Nah, harusnya kan nek koperasi kui ake. Ake opo ake duite, ake anggotane, yo ake KB sehingga ake kesejahteraane. Ngono. Oke? Bapak Ibu sekalian, nah di sini kita coba mulai melihat. Nah, ya toh, kalau kita lihat ekuitasnya mana tadi? Kita sudah mulai menyusun ini. Ekuitas adalah modalnya simpanan pokok 1,5 juta. Modal kerjanya simpanan wajib 150.000 rupiah. Nah, maka totalnya 1.650.000. Nah, ini kan tadi, ini juga kita lakukan tadi di dalam kotak duit. Tapi kan tidak seperti ini, tidak seteratur ini. Sekarang kita mulai mengaturnya dengan baik. Nah, duit ini duit masuk ini, ya ini berarti sumber dana. Kemudian sumber dayanya jadi apa duit 1.650.000 ini? Diaktifanya menjadi kas awal. Jadi sama, duitnya ini ada 1.650.000, sumbernya dari mana? Dari simpanan pokok dan simpanan wajib. Gitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian berarti ini sama ini. Lihat, sumber dananya 1.650.000. Ini juga sumber dayanya 1.650.000. Sama, inilah dikenal dengan neraca. Ya, ini dikenal dengan neraca, seimbang antara aktiva dan pasifa. Kemudian, ingat lagi aktivitas yang kedua adalah persediaan sabun. Beli sabun 4 kardus. Harganya 1.420.000. Nah, yang dipakai beli sabun ini adalah duit kas awal tadi. Berarti bahwa kas awalnya jadi berkurang menjadi 230.000. Kan ketok nek kayak gini toh. Nah, jadi kan jadi kelihatan ini loh kalau seperti ini. Ini kelihatan. Jumlahnya yo tetap sama. Ya, karena hanya berpindah saja. Berpindah duitnya dari kas awal menjadi sabun. Dan sabun ini di dalam kotak aset ini dicatat sebagai persediaan. Persediaan inilah adalah kumpulan barang ya yang siap untuk dijual. Yang siap untuk dijual. Nah, kemudian ingat lagi. Nah, ini ya. Telat aku sudah jelasin. Jadi sama. Bapak Ibu sekalian lihat laporan laba rugi tadi. Setelah ada persediaan barang, maka terjadilah penjualan. Penjualan itu tadi tercatat di laporan laba rugi. Jadi ketiga laporan itu saling berkaitan ya, harus tersinkronisasi ya. Nah, jadi bagaimana memasukkan tadi informasi dari laba rugi ini masuk ke kotak ake, kita lihat. Yang dibutuhkan hanya informasi ininya nih. Laba bersihnya itu menjadi penguatan modal lagi. Ya, tadi penguatan modal ada laba berjalan ya, atau SHU sebanyak 240.000. Nah, kita nggak mengambil semua informasi yang ada di laba rugi ini, yang diambil hanya labanya saja, hasil akhirnya saja yang masuk di kotak ekuitas. Karena itu yang menambah modal, ada penambahan modal 240.000. Sehingga jumlah daripada pasifa ini bertambah. Bertambah ya, menjadi 1.890.000. Nah, kemudian bagaimana kondisi aktivanya? Ayo. Nah, ini kan nggak seimbang. Ini ada duit masuk ini. Ini ada penambahan di pasifa. Bagaimana di aktivanya? Ya kan? Ini kira-kira pergerakannya bagaimana? Kelihatannya tadi di kotak duit begitu gampang gitu ya. Nah, kemudian bagaimana ini? Oke, Bapak Ibu sekalian, karena sudah azan ya. Sudah azan, kita istirahat dan kita melanjutkan bagaimana kemudian
terjadinya di kotak aktiva ini seperti apa supaya ini seimbang sumber dananya dan sumber dayanya. Oke Bapak Ibu sekalian ya. Insya Allah kita lanjut seperti biasa jam 4, jam 16 tepat, dan kita akan belajar bagaimana di kotak aktiva ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga kita istirahat dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita salam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sekdi Mitro yang mau rokok ini. Abah Asep, kopi. Susu. Korek. Kopi Mamulas. Kopi Mamulas. Siap. Kopi Lampung, enak kopi Lampung. Nah, ini yang apa? Jualan kopi mulai buat laporan keuangannya kayak seperti itu. Siap, Kang. Ini lagi pesan kopi sama Bapak. Ini kopi mentah. Wis, sholat dulu, izin. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. Abah Asep udah ngopi? Abah Asep udah ngopi belum? Abah makan bah, Abah Mansur. Ya. Misalnya dengan mendeklarasikan langsung ada seperti yang dilakukan sejumlah selebriti tanah. Salah satu persoalan yang sibuk menjadi ular di finalnya adalah penyanyi Kemang Lawas. Tidak hanya enak dipandang, tanaman ini juga bisa membuat orang pulang sehingga menghemat penggunaan AC. Sebenarnya di lantai tuan pengen apa namanya nanti aku dulu selain juga nggak apa namanya